Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita membahas soal terkait model diagram interaksi pelaku ekonomi, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Terkait materi yang sudah dibahas, model diagram interaksi pelaku ekonomi, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi diagram interaksi pelaku ekonomi dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Kita mulai untuk soal nomor 1. Berikut perilaku yang dilakukan beberapa orang. Berikut perilaku yang dilakukan beberapa orang. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk perilaku produsen, ditunjukkan nomor Pak Zainal membeli mobil baru karena banyak warga di sekitar tempat tinggalnya yang membutuhkan antar jemput anak sekolah. 2. Pak Arif membuat perencanaan anggaran belanja usaha cateringnya. 3. Bu Anissa selalu membuat daftar belanja setiap melakukan belanja rumah tangga. 4. Surahman membeli sepeda motor baru meskipun sepeda motor lama masih layak digunakan. 5. Pak Hartawan menyisihkan sebagian keuntungan dari usaha restorannya dengan tujuan memperluas usahanya kelak. Jadi jawabannya di A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 2, dan 5, D 2, 3, dan 5, E 3, 4, dan 5. Di sini jawabannya adalah C 1, 2, dan 5. 1 itu produsen, 2 itu produsen, 5 produsen, 3 konsumen, 4 konsumen. Soal kedua. Kegiatan ekonomi yang tergolong dilakukan oleh rumah tangga konsumsi adalah Abadi, seorang pengusaha agrobisnis yang ditekuni beberapa lama. Dalam kesehariannya melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi diantaranya 1. Tanahnya disediakan untuk usaha, menyediakan modal dan wira swasta. 2. Membeli kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. 3. Membayar pajak badan usaha ke kas negara. 4. Membayar upah karyawan, bunga, dan biaya-biaya lainnya. 5. Menerima sewa, gaji, dan laba usahanya. 6. Membayar pajak karyawan perusahaannya. Jadi jawabannya adalah B 1, 2, dan 5. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh sektor rumah tangga konsumsi yaitu B 1, 2, dan 5. Soal ketiga, perhatikan circular flow diagram berikut. Masyarakat luar negeri, pasar output. Pasar output ke masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ke pasar input menuju ke pasar luar negeri. Di sini dari pasar input ke rumah tangga produksi ke pasar output. Dari pasar output ke RTK, rumah tangga konsumsi, RTK ke RTN kembali lagi ke RTP. RTK ke pasar input. Gambarnya diagramnya sebagai berikut. Yang ditunjukkan
Nomor 4 berdasarkan diagram di atas, yaitu nomor 4 itu pasar input ke masyarakat luar negeri. A. Mendapatkan uang atas barang dan jasa. B. Mengeluarkan dana sebagai balas jasa. C. Menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. D. Melakukan impor sumber daya alam. E. Melakukan ekspor sumber daya alam. Jadi di sini jawabannya adalah E. Melakukan ekspor sumber daya alam. Soal yang keempat, perhatikan bagian interaksi RTP dan RTK. Berdasarkan bagian di atas yang termasuk arus barang dan jasa adalah di sini ada RTP dan RTK, yang tengah ini RTG atau RTN, dan yang keempat sini pasar input, pasar output yang termasuk arus barang dan jasa. Yang satu arus uang, rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Yang kedua arus balas jasa faktor produksi, rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Yang ketiga arus barang atau jasa, rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi melewati pasar output, yaitu jawabannya adalah C. Arus barang atau jasa. Yang keempat arus faktor produksi, rumah tangga konsumsi melewati pasar input ke rumah tangga produksi. Yang kelima arus sarana prasarana, rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5, berikut adalah keuntungan memiliki hubungan dengan masyarakat luar negeri. Adalah A. Dapat memberi sumbangan jika terjadi bencana alam. B. Memperlancar dalam misi pertukaran kebudayaan. C. Tempat bekerja oleh penduduk yang mencari pekerja. D. Tempat untuk tujuan ekspor. E. Negara yang dapat memberi pinjaman. Berikut kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri. Menyediakan kebutuhan barang impor, membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri, masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang devisa dari luar negeri, peminta kredit dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia, sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Jawabannya adalah D. Tempat untuk tujuan ekspor. Salah satu peran pemerintah yang paling utama dalam kegiatan ekonomi adalah A. Memberi subsidi pupuk pada petani. B. Menggiatkan transmigrasi. C. Melaksanakan APBN secara konsekuen agar tercapai kemakmuran rakyat. D. Mencari pinjaman ke luar negeri. E. Memungut pajak sesuai undang-undang. Jadi di sini peran pemerintah adalah pelaku ekonomi, mengatur, mengendalikan, mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat. Sebagai pelaku produksi rumah tangga, pemerintah menanamkan sebagian investasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang lebih lanjut. Kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah dapat berupa proyek pengadaan pangan, perbaikan pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat. Sebagai pengatur ekonomi, pemerintah berperan menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan seperti kebijakan fiskal atau pajak dan kebijakan moneter. Jawabannya adalah E. Memungut pajak sesuai undang-undang. 7 yang termasuk peran produsen ditunjukkan nomor berikut ini adalah peran konsumen dan produsen.
1. Sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. 2. Sebagai penghasil barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 3. Pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. 4. Membantu peredaran barang dan jasa. 5. Mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan barang. Nomor 7. Peran produsen dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Sebagai penghasil barang atau jasa yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Sebagai pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. 3. Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. 4. Memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. 5. Dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa. Sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi-inovasi di bidang produksi barang atau jasa. Melakukan pembayaran faktor-faktor produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini jawabannya adalah D, 2, 3, dan 5. Soal yang ke-8. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Berikut ini yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku ekonomi. 1. Menyediakan jasa transportasi darat dengan mendirikan perum damri. 2. Menyediakan jasa telepon dengan mendirikan PT Telkom Indonesia. 3. Belanja kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. 4. Memproduksi baju untuk dijual di mal. 5. Melakukan belanja negara untuk pembangunan jalan. Jadi di sini kegiatan ekonomi dilakukan RTP, menyediakan jasa transportasi daerah, mendirikan perum damri itu pemerintah, menyediakan jasa telepon dengan mendirikan PT Telkom Indonesia pemerintah. Belanja kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari adalah masyarakat. Memproduksi baju untuk dijual di mal adalah produsen. Melakukan belanja negara untuk pembangunan jalan adalah pemerintah. Jadi jawabannya adalah C2. Jawabannya adalah C1, 2, 5. Peran pemerintah sebagai produsen dilakukan oleh BUMN, BUMS, koperasi, pejabat negara, masyarakat luar negeri. Peran pemerintah sebagai produsen dilakukan oleh A. BUMN. Soal nomor 10. Pak Arman adalah pemilik lahan dan bangunan. Lahan dan bangunan tersebut disewa oleh sebuah perusahaan showroom mobil. Sebagai pemilik lahan, Pak Arman memperoleh imbalan berupa A. Laba, B. Upah, C. Sewa, D. Komisi, E. Bunga. Faktor produksi dan balas jasanya. Tanah, balas jasanya sewa. Tenaga kerja, balas jasanya upah. Modal, balas jasanya bunga. Kewirausahaan, balas jasanya laba. Jawabannya adalah C, yaitu sewa. Sekian untuk pembahasan soal hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.